Assalamualaikum adik-adik dan kakak-kakak yang manis. Udah gak sabar ya baca buku lagi. Kita lanjut ya baca buku 33 binatang paling heboh karya Indah Hanako. Kali ini Bunda baca cerita Sena dan Ica. Sena si macan tutul betina dan Ica si simpanse. Kita mulai ya. Sena adalah seekor macan tutul betina yang cantik. Warna kulitnya sangat indah. Tubuhnya berwarna kuning kecoklatan dengan bintik-bintik berwarna hitam. Macan tutul adalah hewan penyendiri pada masa dewasanya. Tapi tidak demikian dengan Sena. Sejak kecil dia sudah berteman dengan Ica. Semua penghuni rimba tidak merasa aneh melihat Sena berjalan ke sana kemari dengan Ica di punggungnya. Ica adalah seekor simpanse yang kehilangan induknya. Suatu ketika, rimba dimasuki sekelompok pemburu dan mereka menembak ibu Ica dan kawanannya. Entah bagaimana, Ica bisa menyelamatkan diri. Sejak itu, Ica diasuh oleh Freda, ibunya Sena. Sena tidak pernah melihat Ica sebagai mangsa. Simpanse itu lebih mirip saudaranya sendiri. Hidup bersama selama bertahun-tahun membuat mereka tidak terpisahkan. Namun, belakangan Sena mulai merasa hidup Ica sangat terancam. Berkali-kali dia memergoki saudara-saudaranya berniat memangsa Ica, terutama kakak sulungnya Neo. Sena berusaha keras melindungi Ica. "Bu, Neo selalu ingin memangsa Ica," adu Sena pada Freda. Ibunya menatap sedih putrinya yang semakin besar itu. Freda tahu dia tidak bisa selamanya melindungi Sena dan Ica seperti halnya Sena. Dia pun sangat menyayang Ica. Namun tubuhnya sendiri semakin melemah. Usia Freda sudah cukup tua, kemampuannya terus menurun. Tidak mungkin selamanya dia dapat melindungi Ica dari hewan lain, meskipun itu Neo. "Jangan jauh-jauh dari Ica." Akhirnya Freda hanya bisa mengatakan hal itu. Suatu ketika Sena lupa dengan nasihat ibunya. Dia terlalu asik menyantap makanannya di atas dahan. Sena tidak memperhatikan di mana Ica. Terdengar jeritan kesakitan. Sena segera menegakkan tubuh. Dia sangat kenal suara itu. Secepat kilat, dia turun dari pohon dan menuju asal suara. Hidungnya yang sangat tajam mampu mencium bau tubuh Ica yang sangat dikenalnya itu. Dari balik semak-semak, Sena terpelanjat. Ica tampak terluka. Ada darah yang mengalir dari lengannya. Simpanse malang itu sangat ketakutan. Sementara wajah Neo tampak beringas dan siap untuk menerkam Ica. Tanpa pikir panjang, Sena melompat ke depan Ica. "Sena, mau apa kamu?" teriak Neo garang. Hewan itu urung menyerang Ica. Ditatapnya adiknya dengan marah. "Kau mau mencelakai Ica kan?" geram Sena. "Ica itu hewan tidak berguna. Untuk apa kamu melindunginya?" balas Neo, matanya melotot. "Tapi Ica kan saudara kita," tukas Sena. Neo malah tertawa mendengarnya. "Sena, gunakan matamu baik-baik. Apa hewan ini mirip dengan kita? Kita adalah macan tutul, sedangkan Ica hanyalah simpanse. Dia bukan saudara kita." Pertengkaran itu akhirnya berubah menjadi perkelahian. Sena mati-matian melindungi Ica. Dia tidak peduli meski tubuhnya terluka terkena cakar kakaknya. Keduanya baru berhenti setelah dilerai Freda. Karena itu, Sena akhirnya memutuskan untuk meninggalkan ibunya. Dia merasa Ica tidak akan aman bila berada di dekat Neo. Jika dia lengah, Neo pasti akan memanfaatkannya untuk memangsa Ica. "Kamu belum cukup umur untuk hidup sendiri." Freda berusaha melarang Sena pergi. "Aku sudah dewasa, Bu. Aku bisa menjaga diriku. Ica akan ikut bersamaku," kata Sena. Macan tutul muda itu sudah bertekad bulat. Ibunya pun tidak bisa membujuknya agar tidak pergi.
Sena sengaja pergi diam-diam. Dia tidak ingin Neo mengetahui kepergiannya karena Sena takut kakaknya itu akan mengikuti dirinya dan Ica. Dan suatu ketika nanti tetap mencelakai Ica. Kini Sena berkeliling rimba hanya berdua dengan Ica. Seperti biasa, Ica duduk di punggungnya dengan gembira. Mereka bercanda dalam setiap kesempatan, berguling-guling di rerumputan. Sena memang harus selalu melindungi Ica karena ada banyak hewan buas yang ingin memangsa simpanse itu. Mungkin cara yang paling aman adalah membiarkan Ica tinggal di tengah keluarga simpanse lainnya. Tapi Sena tidak mau melakukan itu. Baginya, Ica adalah saudaranya. Ica pun demikian. Dia tidak mau berpisah dari Sena. Sena tidak keberatan sesekali berkelahi untuk membela Ica. Sementara simpanse cerdik itu selalu setia menyediakan air minum untuk Sena. Ica membantu Sena saat berkelahi dengan melempar batu ke arah musuh si macan tutul. Ica juga selalu bergelantungan di pohon untuk melihat situasi di sekelilingnya. Jika sudah saatnya Sena makan, dia akan memberitahu di mana ada mangsa yang bisa ditangkap Sena. Ica dan Sena saling menyayangi meski berasal dari keluarga yang berbeda. Wah, seru ya persahabatan Sena dan Ica. Meskipun berbeda, Sena dan Ica saling menyayangi. Seperti itulah saudara, harus saling menyayangi dan melindungi. Begitu juga adik-adik dan kakak-kakak yang manis harus saling menyayangi saudara. Yang lebih kuat harus melindungi yang lebih lemah. Fakta sains dari cerita ini, simpanse hidup dalam kawanan besar yang biasanya terdiri dari 100 anggota atau lebih. Simpanse saling menyisir bulu dan tidur di atas pohon pada malam hari. Simpanse tergolong hewan cerdas dan menggunakan peralatan terbanyak dibanding hewan lain. Simpanse mampu memecahkan kacang dengan batu. Macan tutul termasuk 7 kucing besar bersama singa, citah, jaguar, harimau, macan tutul berawan, dan macan tutul salju. Macan tutul menyimpan makanan di atas pohon agar aman dari gangguan musuh dan bisa disantap selama beberapa hari. Itu tadi cerita tentang Sena dan Ica. Persahabatan yang manis. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya.